Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi bersama saya Laila Tridiana dari kelas 1G dengan NIM 151422157. Nah, di video kali ini bahas tentang materi teknik pembinaan dan penerapan disiplin kelas. Apa saja teknik pembinaan dan penerapan disiplin kelas? 1. Teknik eksternal kontrol merupakan suatu teknik yang mana disiplin peserta didik haruslah dikendalikan dari luar peserta didik. Peserta didik di dalam kelas senantiasa terus diawasi dan dikontrol agar tidak terbawa dalam kegiatan-kegiatan destruktif dan tidak produktif. Kemudian yang kedua, teknik internal kontrol merupakan kebalikan dari teknik internal kontrol. Teknik eksternal kontrol menghususkan agar peserta didik dapat mendisiplinkan diri sendiri di dalam kelas. Dalam teknik ini, peserta didik disadarkan akan pentingnya disiplin. Nah, yang ketiga yaitu teknik kooperatif kontrol. Dalam teknik kooperatif kontrol ini, antara guru sebagai manajer kelas dengan peserta didik harus saling bekerja sama dengan baik dalam menegakkan disiplin di dalam kelas. Kemudian B. Pemeliharaan dan peningkatan disiplin. Peserta didik setelah guru sebagai manajer kelas mampu menerapkan berbagai teknik dalam membina kedisiplinan peserta didik, langkah selanjutnya adalah guru dituntut untuk dapat memelihara dan meningkatkan disiplin pada diri peserta didik. Nah, ada 10 langkah yang dapat ditempuh guru dalam memelihara dan meningkatkan disiplin peserta didik. Di antaranya, 1. Abaikan si pelanggar. Ketika seorang siswa melakukan tindakan buruk atau perilaku buruk, hendaknya guru mengabaikan perilaku buruk yang tidak terlalu parah, agar supaya siswa tersebut capek sendiri dan menjauhi perbuatan buruk tersebut. Kemudian, B. Kirimkan pesan-pesan non-verbal. Pesan-pesan non-verbal dapat diistilahkan dengan bahasa tubuh guru dalam menggunakan kontak mata, melakukan perubahan-perubahan dalam suara dan gerak tubuh ketika peserta didik berperilaku yang tidak diperbolehkan atau melanggar aturan guru. Kemudian C. Memberikan kartu perilaku. Guru dapat membuat kartu perilaku yang berwarna-warni yang berisi pesan guru kepada peserta didik yang tidak disiplin atau berperilaku buruk. Kemudian D. Ajak berbicara cepat. Jika kartu perilaku gagal digunakan oleh guru dalam mengatasi ketidakdisiplinan peserta didik di dalam kelas, guru dapat mengajaknya keluar kelas. Setelah mengajak peserta didik yang tidak disiplin keluar kelas, dengan cepat guru menanyakan alasan mengapa siswa tersebut melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kedisiplinan. Nah, selanjutnya E. Ambil waktu istirahat. Jika terdapat peserta didik yang tidak disiplin di dalam kelas dan guru sudah mencoba untuk mendisiplinkannya, tetapi perilakunya tidak berubah, guru dapat pergi sejenak menjauhi semua peserta didik. Hal tersebut akan membuat semua peserta didik berpikir mengapa guru mereka bersikap demikian. Kemudian F. Telepon orang tua si pelaku. Kemudian G. Tanda tangan kontrak seperti kartu perilaku yang berfungsi sebagai pengingat visual bagi peserta didik yang mudah lupa terhadap perintah verbal atau lisan. Kemudian H. Meminta penguatan. Ini dilakukan apabila solusi-solusi di atas tidak bisa memberikan efek jera kepada peserta didik yang tidak disiplin. Guru dapat bekerja sama dengan guru konseling atau kepala sekolah. Kemudian, I. Meminta perpindahan. Jika beberapa langkah di atas masih mengalami kegagalan, langkah selanjutnya adalah memindahkan peserta didik yang tidak disiplin ke kelas lain. Kemudian J. Pindahkan pelaku. Jika kesembilan upaya di atas masih saja mengalami kegagalan, guru harus memindahkan si peserta didik dari kelas secara tidak resmi agar peserta didik yang lain tidak terganggu, bahkan terpengaruh oleh perilaku buruknya. Tempat lain yang dapat digunakan untuk memindahkannya seperti ruang konseling atau perpustakaan.
Nah, kita masuk pada poin 2, yaitu pengertian hukuman dan hadiah. Dalam konteks manajemen kelas, hukuman dapat didefinisikan sebagai upaya guru secara sadar dan disengaja untuk memberikan sesuatu yang tidak menyenangkan kepada peserta didiknya yang melanggar tata tertib di dalam kelas agar ia tidak mengulanginya lagi. Pada poin ketiga, yaitu cara memberikan hadiah hukuman yang diberikan oleh guru sebagai manajer kelas terhadap peserta didiknya yang melanggar tata tertib kelas hendaknya dapat memberikan efek jera. Oleh karena itu, hendaklah ketika memberikan hukuman, guru harus memberikan hukuman sebagai jawaban atas suatu pelanggaran. Hukuman tersebut harus bersifat tidak menyenangkan. Diberikan semata-mata untuk kepentingan peserta didik agar memperbaiki diri, bukan karena kebencian. 6 cara yang dapat digunakan oleh guru sebagai manajer kelas saat memberikan hukuman kepada peserta didiknya. 1. Guru harus menghukum kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik. 2. Guru menghindari tindakan mengancam dan menakut-nakuti. 3. Pada saat menghukum, sebaiknya guru tidak menghukum si peserta didik di hadapan banyak orang. Kemudian, 4. Dalam menghukum, guru hendaknya bersikap adil. Dan yang terakhir, hukuman dan pelanggaran sebaiknya harus ada hubungannya. Nah, mungkin hanya ini pembahasan pada video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bertemu lagi di video selanjutnya.